Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Sebaya. Bersama saya Tio dan Rima. Oke, sebelum itu seperti biasa kita sudah melakukan antigen. Jadi izinkan kami untuk melepaskan masker karena Jadi kita udah tes antigen di klinik PKBI. Buat teman-teman yang mau tes antigen, tes PCR atau mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi bisa datang ke klinik PKBI Jawa Timur di Jalan Indragiri nomor 24 di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Izin lepas dulu ya. Jadi sekarang kita mau bahas apa nih? Jeng. Jeng, Kita jeng, mau jeng. bahas tentang eksibisionisme. Eksibisionis. Nah, apa sih eksibisionis itu? Boleh nih dari Katia dulu. Kalau aku sih dari ininya dulu ya. Kan eksibisionis kan emang rame di sosial media akhir-akhir ini. Tentunya aku lihatnya waktu pandemi sih. Itu banyak banget orang-orang dari luar negeri. Juga dalam negeri juga ada loh. Kalau yang di luar negeri tuh kayak gini. Ada orang kayak nurunin celananya terus nunjukin pantatnya ke stranger gitu. Tapi strangernya ketawa-ketawa gitu. Dan kameranya tuh direkam dari deket gitu. Nah, itu entah emang dia buat konten atau emang buat menuhin hasrat dia. Terus kalau apa yang di Indonesia tuh ada. Kalau ini nih yang namanya E-nya 3. Wait a minute. Terus ya itu. Kan itu ngelakuin flashing ya namanya, kayak yang buka baju itu. Yang ya ngebuka Itu baju dia dilakukan di tempat umum itu. di tempat umum, ada di bandara, ada di dalam kereta, bahkan di pesawat juga pernah. Terus ada lagi nih kayak yang di Indonesia. Rajin ya? Oh, Iya, rajin kontennya. banget. Oh, tentu. Oh, tidak. Tentu tidak maksudnya. Gitu ya. Nice. Oke. Dan ada juga nih yang apa? Baru-baru ini tuh ada kayak prank-prank ojol gitu. Kayak order ojol terus ternyata diajak untuk berhubungan seksual kayak gitu. Kayak gitu deh. Jadi termasuk lumayan seram ya dalam eksibisionisme ini. Nah, kalau misalkan kita sebagai orang yang kurang tahu nih eksibisionisme sendiri itu kalau menurut Katio nih apa? Kalau menurut aku ya eksibisionis itu kayak perilaku seksual atau aku nyebutnya fetish sih kalau ekshibis itu. Nanti kita baca ya. Fetish orang buat nunjukin alat vitalnya ke orang lain gitu. Gitu. Kalau menurut Karima sendiri gimana tentang eksibisi ini? Kalau menurut aku eksibisionis itu perilaku yang secara sengaja ya dilakukan untuk menunjukkan area vitalnya, baik itu alat kelamin atau mungkin bagian yang tertutup ya. Tertutup, benar. Kepada orang lain yang tidak dikenal gitu. Jadi secara sengaja. Oh, kuncinya yang secara sengaja sama orang yang nggak dikenal Nggak gitu. dikenal gitu. Nah, biasanya apa? Orang yang eksibis ini, jadi ciri-cirinya kalau di PBDGJ tuh kita baca bareng ya. Perilaku eksibis ini dilakukan secara berulang, kurang-kurangnya selama 6 bulan secara intens kalau di sini ya. 6 bulan lumayan ya. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memamerkan alat kelamin tadi seperti yang kita bilang ya. Eksibis ini memamerkan bagian-bagian yang tertutup kayak gitu. Ya, ini kepada orang yang tidak Kepada orang yang dikenal tidak dikenal. dan orang tersebut tidak menghendakinya gitu. Jadi kita misalkan dia diem-diem di suatu tempat, kemudian ada orang yang lewat dan flashing gitu, itu juga termasuk eksibisionisme. Jadi teman-teman pernah nggak mengalami hal ini itu? Kalau aku sih pernah ya. Oke, Mungkin- gimana tuh? Bisa di-sharing dulu dong. Aku juga pernah sih. Ya. Mungkin. Oh ya. Oke, jadi pengalaman itu mungkin lumayan sering ya dialami teman-teman. Ya, aku yakin sih sering ya, soalnya aku sering banget dengar cerita-cerita dari teman-teman tuh ini pengalamannya sering banget. Nah, waktu itu SMA dan waktu pulang sekolah memang. Nah, di samping sekolah tuh emang ada kayak kebun gitu loh, Kak. Oke, ada kebun. Jadi ada maaf nih bapak-bapak ya, dia tuh di situ kita mengiranya kencing kan, kencing tuh ngadep ke sana, bukan ngadep ke jalan raya. Tapi saat cewek-cewek lewat, kita kan jalan kan ke parkiran tuh jalan, dan itu ada cewek-cewek banyak teman-temannya aku. Dan waktu lewat itu dia beli badan, gitu, dan ngasih lihat penisnya itu. Oke, jadi apa? Dia tuh baru nunjukin alat kelaminnya kalau ada siswi-siswi yang lewat gitu. Iya, ya? benar. Dengan kedok kencing gitu tadi. Iya. Waduh, bahaya. Nah, itu banget. udah lumayan sering ya. Sering dalam artian beberapa kali dilakukan.
sebenarnya dia udah pernah ditegur sih sama Iya. warga sekitar, karena dia bukan dari warga sekitar, tapi dia tuh selalu berdalih, kayak aku kan cuma kencing di sini gitu loh, nggak ada maksud lain. Sedangkan temanku tuh bahkan ada yang nggak masuk 3 hari gitu loh karena takut. Karena takut, iya sih. Tapi emang kalau semakin korban takut tuh kadang-kadang orang yang dengan kecenderungan eksibis ini semakin terangsang gitu, semakin bergairah kalau kayak gitu ya. Ya itu karena masuk ke ciri-ciri selanjutnya ya, orang yang melakukan eksibisionisme ini itu bertindak karena dorongan Seksualnya. dalam diri mereka ya, dorongan seksual yang menyebabkan orang-orang itu semakin bergairah gitu loh. Tapi biasanya orang itu cirinya adalah mengalami distress atau disfungsi interpersonal. Oh iya, yang betul. melakukan hal tersebut tuh biasanya memiliki gangguan interpersonal gitu. Dan kalau nggak ngelakuin hal itu kadang-kadang malah ngerasa gelisah gitu ya, dan Iya. udah masuk kecanduan nggak sih kalau eksibis itu? Ya itu atau tergantung rentan waktunya. Saat Oh, tergantung udah, itu. balik lagi ke saat udah lebih dari 6 bulan bisa dikatakan eksibisionis dan eksibisionis ketergantungan. gitu, kecanduan. Oke. Mm-mm. Di nextnya kita ada jenis-jenis dari eksibisionis. Oke. Oke. Wow. Jenis-jenisnya ini ada tiga jenis-jenis dari eksibisionisme. Yang pertama apa ini Kak Tio? Kita cari dulu ya di sini ya. Ya ada 3, kalau ini menurut DSM-5 ya, menurut buku panduan diagnosis psikologi ya. Ada 3. Yang pertama ada mooning. Kalau di sini mooning dituliskan sebagai menunjukkan pantat dengan cara menurunkan celana dan pakaian dalam. Nah, ini tadi juga aku sempat cerita ya, yang orang luar negeri itu banyak fenomena kayak gini dan baru terjadi 2020-an, atau aku kurang tahu ya kalau emang udah terjadi sebelumnya ya. Itu mereka Mungkin bisa nurun. jadi udah pernah terjadi sebelumnya. Sudah pernah terjadi. Cuman karena media sosial sekarang kan open banget kan, Betul. banyak banget konten-konten yang nggak bisa kita batasi. Iya. Jadi mereka entah itu melakukan demi konten atau demi viewers, atau emang dia melakukan hal tersebut untuk kepuasan seksual dia. Nah, itu dia kan, tapi itu udah masuk eksibis kan. Kalau ini ditulis di sini nurunin celana tuh masuk eksibis. Dan anehnya dari sosial media ini sendiri nggak nge-take down atau postnya tuh nggak kena guideline kayak gitu. Aneh banget di situ sih. Ini perlu evaluasi juga mungkin untuk sosial media agar tidak membiasakan masyarakat dan menormalkan hal ini kayak gitu. Tapi mungkin hal tersebut terjadi itu karena kita nggak tahu kalau itu adalah perilaku menyimpang. Karena kata-kata tadi kan korbannya itu ketawa-ketawa atau malah nggak marah. Iya, nggak marah kayak kan. gitu. Ya, mungkin karena memang hal tersebut bukan hal yang tidak nyaman bagi mereka. Mereka Iya. menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah tindakan asusila. Iya, kan kita juga nggak tahu kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang emang takut kalau digituin ya. Ya memang ada yang takut, memang ada yang merasa itu biasa. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke jenis yang kedua. Ada Itu apa nih? adalah flashing. Nah, ini udah dibahas sih dikit tadi. Oh iya, flashing. Apa tuh flashing? Flashing itu dari kata flash ya, kayak lap gitu, cepat Oh gitu. iya, cepat dilakukan secara cepat. Dak! Kayak gitu. Jadi flashing itu menunjukkan bagian payudara atau alat vital lainnya kepada orang lain, baik pria maupun wanita, baik lawan jenis ataupun sesama jenis, dengan mengangkat pakaian dan pakaian dalamnya. Jadi sedalam-dalamnya gitu. Oke, sedalam-dalamnya ya. Sama pakaian dalamnya juga gitu diangkat. Jadi kelihatan orang. Dan itu dilakukan di ruang publik ya. Yes. Atau ruang privat dengan orang yang nggak dikenal. Stranger. Oke, kalau yang di ruang publik kita tadi ada contohnya ya, yang Mbak E-nya 3, Iya. kan itu membuka pakaiannya di luar ruangan tanpa ada orang tuh, dan ada juga yang prank ojol, itu kan di ruang privat kayak gitu. Jadi nggak memungkinkan juga ini terjadi di ruang publik maupun di ruang privat kayak gitu. Ini bisa terjadi ya baik laki-laki maupun perempuan, korbannya bisa laki-laki bisa perempuan, pelakunya bisa laki-laki maupun perempuan. Gitu. Ya. Baik dilakukan sesama jenis atau bahkan lawan jenis juga Lawan jenis, bisa. Iya. Serem Terus sih. yang selanjutnya ada ini sih, ada reflect porn. Dan kalau reflect porn ini ketemunya di Asia sih aku seringnya. Jadi reflect porn itu apa sih? Reflect porn itu kalau di sini ditulisnya mengambil foto orang yang sedang telanjang dari bayangan jatuh di atas suatu benda. Kalau di Jepang sendiri, ini jujur aja aku rada kebingungan baca ini. Tapi kalau aku ngedeskripsiin itu, mungkin aku cerita yang di Jepang itu ya. Dia pakai tongkat Tongsis. ya tongsis. Iya, pakai tongsis. Terus tongsisnya tuh diarahin ke bawah
Kameranya kan ngadep ke atas tuh. Mm-mm. Itu kameranya diarahin ke bawah rok perempuan kayak gitu. Oke, wah, ini lumayan serem ya. Iya. Mungkin ini ya kenapa handphone atau kamera Iya. di Jepang tuh disetting supaya ada suaranya. Oh iya juga ya. Ada suara jadi- biar nggak ketahuan kayak gitu ya. Iya, karena banyak banget kan konten-konten yang kayak gitu. Atau mungkin ini di Korea akhir-akhir ini tuh lagi booming banget nih Kak. Di Iya. pemandian sauna itu kan mandi emang telanjang kan, Iya, ya perempuan betul. sendiri laki-laki sendiri. Tapi memang ada orang yang meletakkan kamera di tersembunyi seperti itu. Jadi Oke. mereka tuh menunjukkan dijual akhirnya konten tadi itu dijual di apa ya, website porno bukan? Website porno ya, oke. Itu tapi masuknya udah ini sih, udah bukan exit ya itu ya. Itu masuknya udah ke ini, ke voyeurism kayak gitu. Oh, Atau iya. mengintip ya kalau itu. Iya iya iya, kelainan untuk suka melihat orang telanjang. Oke, kalau voyeur kan itu udah masuk kelainan ya. Tadi sempat aku singgung juga tentang exit ini, aku sebenarnya masih bingung. Itu masuknya ke kelainan atau emang fetish sih? Kalau di sini dijelaskan tuh adalah sebuah gangguan Kak. Sebuah gangguan Iya, ya. atau keinginan untuk gangguan secara seksual. Gangguan secara seksual tadi kalau nggak salah aku baca tuh sebutannya parafilia ya. Parafilia di situ. Atau udah masuknya udah bukan fetish lagi, melainkan kelainan seksual kayak gitu. Benar. Jadi kenapa orang tersebut melakukan eksibisionisme? Karena mereka mendapatkan kepuasan dari situ, mendapatkan kepuasan seksual dari melihat orang lain takut dengan dia. Takut dengan dia yang mengeluarkan. Ya, dengan mengeluarkan kelaminnya. alat kelaminnya. Iya. Gitu. Tapi ini ada juga loh. Misal orang yang ngelakuin eksibisionis itu sebenarnya ngelakuin hubungan seks yang normal. Oh ya. Seperti itu. Jadi exhibition ini bukan dorongan utama dia kayak gitu. Tapi emang ada dua jenis orang. Yang satunya tuh eksibisionisme ini adalah sebagai satu-satunya perilaku untuk memuaskan hasrat seksualnya. Tapi ada juga orang yang berhubungan secara normal dengan lawan jenis ataupun sesama jenisnya, tapi juga melakukan eksibisionisme. Betul. Jadi bukan pemuas utama. Ya, dengan kata lain kayak gitulah. Jadi ada dua jenis, yang sebagai utama dan sebagai tambahan. Oke. Sebagai korban exhibition, kita bisa ngapain sih? Kalau waktu kita kecil ya, lari sih. Iya betul. Karena kan kita sudah nggak berdaya waktu kecil. Iya. Tapi kalau misal udah menginjak dewasa, remaja atau dewasa, kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakuin? Nah, yang pertama itu kalau dari aku sendiri secara pribadi, terakhir sih juga pernah kayak kejadian. Tapi mungkin orang ini tuh nggak ini deh, aku nganggapnya sih nggak sengaja ya. Soalnya dia merasa malu setelah kelihatan. Karena orang yang memiliki perilaku eksibisionisme, mereka tuh nggak malu, dan peristiwanya pernah terjadi ke teman aku. Dia tuh malah melakukan masturbasi di depan dia. Oke, wah itu ekstrim ya? Ya, lumayan ekstrim. Jadi teman aku ini nggak bisa lari, nggak bisa teriak, takut banget gitu. Itu padahal belum kenal ya? Nggak kenal dong. Nggak kenal ya? Stranger gitu? Oke. Dia nggak kenal sama orang itu. Di halte nunggu dan ada orang di depan dia sepeda motor. Kemudian dia tuh diam, terus mengeluarkan alat kelaminnya. Di waktu itu dia udah kayak aneh banget, ngapain ini orang gitu kan. Terus lama-lama dia melakukan masturbasi. Gitu. Random ya tiba-tiba Random gitu. banget. Nah, ini seremnya nih Kak. Oke. Nah, ini seremnya. Dia tuh udah berusaha lari di bukan halte, di ini trotoar, Di dan trotoar. orangnya tuh ngikutin dia. Oh bahkan sampai diikutin Sampai ya? ngikutin dia. Oh, Nah, mungkin kalau harus perilaku berdorong. eksibisionisme ini, itu mereka hanya memamerkan alat kelamin mereka tanpa ada intensitas lebih seperti Iya. melakukan pelecehan seksual. Tapi karena memang ada kepuasan untuk menunjukkan gitu loh. Nah, ini mungkin ya, karena temen aku ini ketakutan, kemudian merasa jijik dan risih, dia makin melihat terangsang. Oh gitu. iya Jadi betul. semakin dikejar. Ya karena itu tadi kita sempat bahas juga, semakin korban takut semakin dia terangsang. Tapi kayaknya itu bentuk ekstrimnya deh, sampai ngejar-ngejar Iya. kayak gitu. Mungkin karena dia udah nggak menemukan korban yang takut Iya, dengan dia gitu kan. Akhirnya dia menemukan korban yang takut, Langsung jadi kayak diikutin. dikejar, Iya. gitu kan. Ya, serem ya. Excited kayak gitu. Jadi cara supaya terhindar, kalau nggak bisa sih kalau terhindar ya. Tapi cara agar menghadapi hal tersebut itu, satu, bersikap tenang.
Nah, bersikap tenang itu Betul. tidak menunjukkan ekspresi yang gimana-gimana, atau mungkin mengolok, enggak, atau mungkin lari, udah santai aja, anggap dia nggak ada, atau udah biasa aja berperilaku seperti biasanya. Kemudian sebisa mungkin mencari tempat keramaian, mencari di keramaian. Jadi kita berdiri di keramaian. Biasanya orang yang seperti itu tuh kalau misalnya udah ada orang rame atau laki-laki, biasanya di situ dia udah berhenti. Kayak gitu, betul banget. Tapi kadang-kadang masih ada ya orang yang ngelakuin eksibis itu, walaupun di tempat keramaian dia malah berani, kayak yang tadi diceritakan yang di sekolah itu. Untuk menanggulanginya, ya bener sih, tetap tenang walaupun itu sulit. Kalau kamu udah berhasil lolos dan itu mengganggu keseharian kamu bisa melakukan konsultasi dengan psikolog, atau bisa konsultasi di sini di PKBI Jawa Timur juga kayak gitu. Kita membuka layanan untuk konsultasi. Terus bisa juga dengan melapor ke polisi kayak gitu. Tapi cukup panjang ya prosedurnya untuk di polisi ya kayak gitu. Tapi kalau memang sudah mengganggu banget dan memang nggak satu orang aja yang melapor, itu bisa kan diproses. Banyaknya bukti, semakin banyak bukti semakin dipermudah. Soalnya gini, kita udah dilindungin hukum ya untuk walaupun tidak spesifik ke eksibisionisnya, hukum kita sudah mengatur kok tentang undang-undang asusila kayak gitu. Yes. Contohnya kayak KUHP 281 tadi tentang tindakan asusila. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 44 tentang asusila juga, kayak orang yang dengan sengaja menunjukkan itu bakal dihukum kayak gitu. Walaupun itu tadi balik lagi nggak spesifik ke eksibisionisnya. Tapi tindakan asusila yang mengganggu kenyamanan tanpa sepertujuan dari korban, tanpa konsen ya kata lainnya. Tapi harus tekankan lagi nih Kak, dengan sengaja. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak sengaja, misalkan bajunya kelihatan sampai sini, ya itu bisa jadi bukan flashing atau memang bukan eksibisionis, tapi memang nggak sengaja. Jadi juga berlaku dengan hukum ini, tidak berlaku hukumannya kepada orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Contohnya orang yang kurang sempurna pemikirannya dan kayak ODGJ kayak gitu. Ya, aku mau nerusin ya. Contoh kalau orang menyusui itu bukan masuk flashing ya teman-teman. Iya, bukan dong. Itu beda karena intensinya juga beda untuk menyusui kayak gitu. Atau benerin baju juga itu nggak masuk kan? Kalau benerin bajunya, misal dibuka, tempat umum dibuka semuanya terus dibenerin, ya mungkin bisa jadi ya. Something wrong kan. Gitu. Tapi kalau misalkan dibenerinnya secara sopan, ya mungkin bisa jadi enggak. Nah ini sebenarnya sedih nih Kak tentang menyusui tadi ya, ini intermezzo sedikit. Banyak sekali dari orang-orang itu merasa kalau ibu menyusui itu mengganggu. Waduh, mengganggu gimana tuh? Ya karena misalnya di kereta kita menyusuin anaknya, kemudian dibilang kamu ini kok buka-buka sih gitu. Kayak gitu. Banyak sekali orang-orang yang merasa kalau itu tidak membuat mereka nyaman. Gitu. Mereka hanya menyusui. Berarti yang perlu dimainkan adalah mindset kita ya sebenarnya kalau di situ. Kita lihat kondisi juga, karena kalau misal di kendaraan umum kayak gitu kan emang gak ada tempat ya. Di kereta tuh mau tempat di mana, masa mau menyusui anaknya di toilet. Jadi kalau di gitu kita harusnya bisa lebih mentoleransi ibu-ibu yang lagi menyusui kayak gitu. Kalau ini Kak, dengan sengaja, kemudian orang yang bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kalau misalkan orang ini itu tidak sehat atau dalam keadaan kurang sempurna pemikirannya, itu berarti bisa bebas ya dari hukuman. Kalau orang kayak gitu emang bisa bebas dari hukuman dan mungkin lebih diarahkan ke tempat rehabilitasi. Gitu. Untuk memberikan nilai-nilai yang benar kepada orang ini. Maksudnya minimal diajarkan kalau ini tuh nggak baik. Kayak gitu kan, rehabilitasi kan meluruskan orang-orang kayak gitu kan. Oke, aku kira udah itu aja ya tentang eksibisionis. Nah ini eksibisionis ini materi yang menurutku menarik ya, karena semua orang berpotensi menjadi pelaku dan berpotensi menjadi korban. Nah sebenarnya kita juga nggak tahu sih apakah kita berpotensi menjadi pelaku gitu loh. Atau korban ya? Iya, kayaknya semua orang berpotensi menjadi korban. Iya. Tapi sebagai pelaku, ada nggak sih dari diri kita yang secuil untuk melakukan hal yang eksibis? Melakukan hal yang eksibis tuh adakah gitu? Mungkin itu hanya sekilas gitu ya lewat. Ya, aduh, apakah pernah ada gitu? Kalau teman-teman gimana? Nanti bisa komen ya di bawah. Oke, kita tutup. Aku Rima jadi salah kan. Aku Tio dan teman aku Rima. Kita tutup podcast ini. Bye bye. Sampai jumpa.